Ya, itu kan sudah kelihatan benang merahnya kan. Nanti selanjutnya akan dilakukan pengembangannya. Ya, kapan itu, dari mana dananya, dan tentu langkah-langkah pelelangan. Kan barang-barang tadi yang tadi disebutkan baru bernilai, ada nilai materialnya ketika dia sudah dilelangkan. Nah, itu ada mekanisme sendiri. Jadi itu yang sekarang sedang dipersiapkan menuju ke sana, supaya aspek pencucian uang ini perlu, ya, saya tekankan berulang kali, karena pencucian uang itu dalam rangka mengejar, mencari, dan menyita, merampas kekayaan yang diduga hasil tindak pidana korupsi. Ya, itu kan bagian dari penyidikan, ya. Makanya kan kecermatan, kehati-hatian, sikap profesionalitas jaksa itu sangat dibutuhkan. Sebab ini kan berkaitan dengan hak-hak personal, ya. Dari satu tindak pidana korupsi sudah ditetapkan tersangkanya, ditelusuri asetnya, pada saat bersamaan dia juga punya keluarga, katakanlah istri yang juga punya penghasilan. Kan jadi jolim dong kalau uang hasil jeripaya seseorang dirampas. Maka ada teknik, ya, ada metode untuk menentukan mana itu yang memang hasil kejahatan untuk menjadi dasar proses penyitaan dan perampasan, mana yang memang penghasilan. Makanya kecermatan dan profesionalitas itu ya dilakukan, diklarifikasi, dipanggil, diminta, ini hartanya kapan diperoleh, dari mana dananya, dari penghasilan apa, kapan, apa dasarnya. Nah, itu semua kan sangat teknis sifatnya, ya. Dan ini nanti tentu proses itu akan dilakukan dengan proses pro justisia, penegakan hukum sampai putusan pengadilan. Jaksa mengumpulkan semua barang alat bukti itu, memformulasikan dakwaannya, membawa ke persidangan untuk menjelaskan tindak pidana korupsinya dan PPPU-nya, serta meminta hakim untuk menjatuhkan putusan. Jadi itu langkah-langkah yang akan dilakukan. Ini akan tergantung dari dinamika kasusnya, Mas, kan gitu. Makanya beberapa kali kesempatan kan kita perlu juga menyampaikan ke masyarakat edukasi dalam sebuah tindak pidana korupsi itu akan sangat bergantung pada bukti-bukti hukum, ya, alat-alat bukti tadi, fakta-fakta hukum. Kadang bukti alat atau fakta-fakta hukum atau perbuatan yang dilakukan itu bisa ditemukan di dalam pelaksanaan operatornya, maka di level bawahnya kena dulu. Bisa jadi yang pertama ditemukan alat buktinya justru di level menengah atau level atas. Nah, kejaksaan kan sudah membuktikan itu, kasus Jiwasraya, Asabri, kasus impor minyak goreng, kasus minyak goreng, ya, mega korupsi itu kan aneka ragam. Karena jaksa itu harus bekerja profesional. Dari mana alat bukti yang cukup membuat keyakinan jaksa bahwa itu adalah pelanggaran tindak pidana yang harus dilimpahkan ke pengadilan, dari situlah dia bergerak. Baru dari situ dikembangkan. Kalau ketemu alat buktinya, tersangkanya itu di level menengah, dicari siapa yang melaksanakan. Sebab yang dipidana kan perbuatan itu, cari siapa, lalu siapa yang memerintahkan, maka kita kenal konstruksi kasusnya. Konstruksi kasus tindak pidana ya tidak berhenti hanya pada level yang menyuruh, termasuk hulu hilirnya, ya, yang menyuruh siapa, yang melakukan siapa, atas perintah siapa. Sehingga kalau ketemu alat buktinya di level pelaksanaan, nanti dikembangkan, kau bekerja atas perintah siapa. Kalau di level menengah, kamu siapa yang perintah dan siapa yang kau perintah. Kalau di level atas, bagaimana kamu mengambil kebijakan itu? Ada perbuatan melawan hukum di sana? Nah, inilah yang dikonstruksikan sebagai konstruksi kasus dari sebuah tindak pidana korupsi yang secara berhati nurani. Maksudnya hati nurani tentu pendekatannya humanis, ya, menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Makanya kan diminta keterangan, misalnya dari SD kan, untuk mengklasifikasi. Anda punya penghasilan, tapi suaminya diduga, apakah ada kaitan ke situ? Nah, tentu kalau itu clear, langkah-langkah penegakan hukum tidak perlu dilakukan. Tapi kalau itu meragukan, nah jaksa cukup punya kompetensi, keahlian yang cukup, kemampuan untuk mengklasifikasi dan menentukan itu. Kemudian kalau kita lihat dalam pengembangan kasus ini misalnya, ya,
tindak pidana pencucian uang itu ya bekerja secara berani ya. Karena kita lihat tidak hanya tadi disebut level pelaksana, ini sudah level direksi dari sebuah korporasi. Ya, pihak swasta, kemudian pihak BUMN-nya kan komprehensif kan. Nah, kalau masih ada dalam pengembangan, tentu tadi menentukan seorang tersangka itu bukan karena opini, pandangan, tapi yang ada alat bukti yang cukup dalam pengembangan kasusnya, makanya dilakukan serangkaian tindakan penyidikan, kan gitu. Jadi jangan dikira jaksa ini nggak punya kemampuan untuk mengecek siapa di belakangnya. Itu ada kemampuan, itulah profesionalitas, itulah hati nurani, dan itu juga lah yang kita sebut keberanian. Nah, jaksa agung itu kan perintahnya jelas, ya usut siapapun. Kemudian yang kedua, telusuri asetnya. Mau dibawa kemana, rampas sita itu, pulihkan keadaan lingkungan. Nah, itu yang perintahnya. Jadi kalau jaksa sudah perintah, itu sampai ke bawah tidak ada yang berani. Karena jaksa itu adalah satu dan tidak terpisahkan, dan jaksa itu adalah pengendali penuntutan dan penuntut umum tertinggi. Jadi kan persoalannya sering di situ. Kalau perintah nggak jelas, bagaimana anak buah? Nah, kalau ini perintahnya jelas, jangan main-main. Ada yang bermain-main, pasti ada sanksinya. Nah, itulah kita lihat dalam kasus Timah ini, konsistensi, keberanian, kejaksaan itu kelihatan. Sekaligus juga profesional. Jadi kenapa itu SD harus dimintai keterangan? Ya untuk menjelaskan dan memberikan pertanggungjawaban. Ini mana bagian yang merupakan harta kamu dari penghasilan kamu, mana yang terkait pada tindak pidana, kan orang harus didengar keterangan buktinya kan. Nah, itulah penegakan hukum pro justisia berdasarkan standar hukum profesional itu. Ya tentu saja kan karakteristik tindak pidana korupsi, tindak pidana perekonomian negara itu tidak sendiri ya. Kan itu. Tetapi untuk mengembangkan kepada apakah public figure, apakah masyarakat biasa, apa korporasi, kan bukan opini. Tapi adalah fakta, bukti-bukti hukum, alat bukti yang cukup menurut hukum, itu yang diganti. Ya jadi kalau di depan hukum, mau dia masyarakat biasa, mau dia public figure, mau dia artis, mau dia konglomerat, mau dia pejabat, sama kedudukannya di hadapan hukum. Kejaksaan tidak peduli Anda siapa, perbuatan Anda melanggar hukum, tindak itu perintah jaksa agung. Dan karena itu sudah perintah dari pimpinan pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan tertinggi, maka pasti itu terjalan di lapangan. Kenapa? Ini dimonitor terus kan? Apalagi menarik perhatian publik. Kalau kejaksaan sudah berani masuk di situ, berarti dia yakin tindak pidananya ada dan bisa membuktikan di pengadilan. Ini. Belum ada ini panggilan buat ini apa SD belum ada lagi Pak? Ya kan, kapan seorang harus dipanggil lagi, kapan sudah cukup itu sangat bergantung pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Kalau penyidik merasa cukup, selesai. Kalau belum, bisa saja dipanggil, kan gitu. Nah, belum tahu kapan Pak? Ya belum, kan masih berjalan penyidikannya Mas. Kan masih berjalan, sehingga kecermatan, kehati-hatian itu. Jadi orang dipanggil itu juga jangan terus merasa takut. Orang dipanggil itu juga bisa untuk meyakinkan bahwa Anda tidak bersalah, atau sejauh mana peranan Anda dalam konstruksi kasus itu kan itu ya sesuai perintah jaksa agung. Kasus-kasus tindak pidana korupsi di sektor pertambangan, mineral, energi, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan nilai kerugian perekonomian negaranya besar, ini bisa menghambat ya upaya kita membangun bangsa menuju cita-cita masyarakat adil dan makmur, karena nilainya besar, kekayaan alam kita besar. Kalau ini tidak dijaga, maka hasil kekayaan alam kita itu hanya dinikmati oleh para koruptor ini. Itu ya, apalagi sekarang pemerintah menekankan kebijakan hilirisasi. Maka kejaksaan wajib menjaga dan mengamankan, karena keberhasilan hilirisasi jangan ada kebocoran. Serahkan kepada negara apa yang menjadi haknya. Ada yang coba macam-macam merampas, sidik, tangkap, penjarakan. Uang hasil kejahatan itu kembalikan ke negara.
untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tak peduli siapapun dia, mau public figure, mau masyarakat biasa, mau pejabat tinggi, pejabat menengah, mau masyarakat, semua sama di hadapan hukum. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.